Halo guys, aku dari tim Asih mau bacain email dari aristaintansari9@gmail.com. Namanya Intan, udah penasaran kan? Yuk gas, kita simak ceritanya. Halo Kak Asih, kenalkan, namaku Intan. Aku sekarang duduk di bangku SMP. Aku mau menceritakan tentang rumahku yang terkenal angker. Aku dan keluargaku tinggal di sebuah perumahan dekat sebuah pabrik. Daerah perumahanku memang terkenal angker karena dulu sebelum dibangun perumahan, tempat itu penuh dengan bangunan-bangunan pabrik. Tapi karena ada suatu kejadian kebakaran yang menyebabkan banyak orang meninggal, bangunan-bangunan itu jadi terbengkalai dan akhirnya daripada kosong, tidak berpenghuni, bangunan pabrik itu dibongkar dan beralih fungsi menjadi sebuah perumahan. Karena sejarahnya itu, tidak heran kalau lingkungan sekitar rumahku terkenal angker, termasuk di dalam rumah. Rumahku itu jadi salah satu tempat paling angker yang ada di perumahan, karena di rumahku penghuninya sangat jahil. Pernah suatu ketika, bapakku diikuti satu sosok penghuni rumah. Dia mengikuti bapakku yang sedang bekerja sebagai supir bus, pengantar karyawan pabrik. Waktu itu sudah malam, dan bapak sudah selesai mengantar karyawan terakhir. Karena waktu juga sudah malam, bapak pun memutuskan pulang. Tapi di tengah jalan, bapak diganggu oleh sosok yang mengikutinya. Bapakku dibuat mengantuk hingga busnya hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Di sisi lain, aku yang sedang berada di rumah justru diteror oleh penghuni rumah. Waktu itu tengah malam, aku tiba-tiba terbangun karena ingin pipis. Pas di depan pintu kamar mandi, aku seperti melihat ada anak kecil yang sedang duduk di bak. Tapi pas aku kucek-kucek mataku, anak kecil itu sudah menghilang. Aku masih berpositif thinking. Mungkin tadi aku salah lihat, tapi ternyata setelah aku selesai pipis dan pas aku keluar kamar mandi, aku justru melihat kayu melayang-layang di depan mata. Aku yang ketakutan langsung lari ke arah ruang tamu. Di sana, aku menemukan ibuku yang sedang duduk, dan aku pun langsung menceritakan hal yang mengerikan yang tadi aku alami. Tapi ibuku justru hanya diam saja, dan tiba-tiba ibuku menolehkan kepalanya dengan senyum miring yang menyeramkan. Dan kedua bola mata yang tiba-tiba terlepas. Seketika aku juga langsung pingsan. Keesokan paginya, ibu dan bapak menemukan aku pingsan di ruang tamu. Aku pun menceritakan kisah menyeramkan yang tadi malam aku alami. Lalu ibu dan bapak bersepakat untuk sering-sering mengaji di dalam rumah, agar hantu-hantu yang ada di rumah ini tidak mengganggu kami lagi. Oh, serem banget. Kebayang gak sih, pas mau ke kamar mandi malah disambut hantu? Itu dia cerita dari Intan. Makasih ya Intan udah berbagi ceritanya. Buat yang lainnya, kirim cerita kalian ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Bye.